Assalamualaikum, saya Rohul Ardiansah dari kelas R18B. Saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam segitiga strategis. Koperasi dalam segitiga strategis itu adalah member potensial atau sebagai member, pesaing, dan koperasi. Untuk menganalisis keunggulan koperasi, harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. Ketiga pemain itu adalah koperasi itu sendiri, kooperatif, para anggota atau anggota potensial, member atau potential members, dan juga pesaing atau kompetitor. Masing-masing dari komponen strategis tersebut sering disebut the third C strategy: customer atau member, kooperatif, dan kompetitor. Secara tradisional, pemikiran koperasi dibangun oleh adanya hubungan antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. Walaupun koperasi mampu memberikan keuntungan bagi anggotanya, ia tidak akan bisa bertahan hidup jika tidak berhasil dalam persaingan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, pertanyaan yang paling utama adalah apa keuntungan kompetitif koperasi? Jadi, koperasi dengan anggotanya itu memiliki hubungan yang sangat penting karena saling menguntungkan antara koperasi dan anggotanya. Dan cara berpikir koperasi tradisional hanya dibangun di sekitar hubungan antara perusahaan koperasi dengan anggotanya dan kurang memperhatikan peranan pesaing dalam sistem pasar. Jadi, si pesaing itu tidak dipikirkan jikalau dalam cara berpikir koperasi tradisional. Padahal untuk memberikan keunggulan, tidak cukup hanya dengan keberhasilan hidup dari suatu koperasi yang dibangun atas hubungan koperasi dengan anggotanya. Tetapi koperasi itu harus mampu bersaing dengan organisasi lain. Suatu strategi sukses adalah strategi yang menjamin suatu kecocokan yang lebih baik atau lebih kuat antara kekuatan koperasi dengan kebutuhan pelanggan. Bila dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh pesaingnya, menurut Burhan Arif, masalah membership commitment selalu aktual, terutama ketika koperasi harus selalu bersaing dengan organisasi lain yang non-koperasi. Dan mengingat koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup anggotanya, dan ini merupakan tanggung jawab dan tugas ekonomi. Komite anggota dilihat hanya dari aspek-aspek ekonomi. Dan Yuyun Wirasasmita mengatakan bahwa kebanyakan koperasi saat ini masih menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi dan tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota. Tidak ada kesesuaian fungsi dan tujuannya. Dan yang kedua, struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan sukar dimengerti dan dikontrol. Struktur organisasi dan sudut pandang anggota dianggap terlalu rumit. Dan yang ketiga, tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu luas atau sempit. Dan yang keempat, perusahaan koperasi dengan para manajernya sangat tanggap terhadap arahan pengurus. Nah, kita slide selanjutnya yaitu kemungkinan suatu koperasi memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain yang non-koperasi adalah cukup besar. Mengingat dalam kondisi tertentu koperasi mempunyai potensi berlebihan seperti economics of scale, competition, interlinkage market, participation, transaction cost, dan risiko ketidakpastian. Sekian dari saya, terima kasih.